back to my channel. Mengungkap sisi kelam melalui cahaya. Adanya lahir karena cahaya bayangan hitam. Jadi cahaya kita kali ini itu ada kakak-kakak gue. Mungkin bisa kenalan dulu namanya siapa, terus kakak nomor berapa gitu kali ya. Hai, saya kakak. Siapa langsung? Boleh pakai hai ya? Bebas. Ya. Ya. Hai, aku kakak. Ya, itu cuma. Hah? Alka. Bebas mau Alka mau Ajeng malah. Hai, aku kakaknya Ajeng yang ke. Ya, dia apa? Ada keberapa lu pasti. Kakak langsung dari Ajeng. Ya kan ditayangkannya ya. Jadi kami 5 bersaudara. Kenalin saya kakak yang keempat. Ya. Anak keempat. Iya. Kakak keempat. Aku ruyuk. Ya, bener kan ya? Gue kakaknya Ajeng yang keempat itu. Ya. Dari ya. Ya. Nama kampung. Jadi guys, si Mai ini tuh kakak di atas gue persis. Jadi temen tumbuh, kasarnya tuh temen tumbuh, proses bareng, gede bareng gitu. Jadi temennya dia juga kadang temen dia juga gitu. Ya gitu ya, masa kecil ya, masa kita gimana. Ulah gua balik naik turun wae geus diteknya. Kan bebas ya. Lah bebas. Iya. Kita kenalin siapa? Terus, Kakak keberapa? saya kakak pertama dari Ajeng GP ya. Perkenalkan diri, Mama Emil. Maklum ya, adekku yang nomor 4 dan ini ada yang terakhir. Namanya Maimon dan ini Ajeng GP, saya Mama Emil. Sebelum gue bacain sebenarnya ini pertanyaan itu muncul dari banyaknya kawan-kawan yang kemarin buat temuin tuh. Jadi Jeng, kalau lu buat konten barengan sama kakak-kakak lu, gue ngisi pertanyaan gitu. Jadi sebelum gue Bukan nggak susah ya? Hah? Gua berasa di mana? Dia berasa lagi ada di Chile. Jadi sebelum gue bacain pertanyaan dari kawan-kawan, gue mau tanya dulu gimana perasaannya Mama Emil sama Teh Mai terkait punya adik transgender gitu kali ya. Iya. Boleh siapa aja dulu yang mulai? Lebih tua lebih oke ya. Ya, boleh. Ya. Kalau saya pribadi, selagi itu adik saya dengan dunianya baik-baik saja, saya ikut senang. Kalau memang adikku ini memang dia tidak jalan baik, itu urusan dia, bukan dengan urusan saya. Jadi kalau dia selagi jalannya baik, saya ikutin. Udah denger dulu. Gue lagi ngomongnya kan gak enak juga ya, Ya, kalau gue ngikutin. No komen kan bisa gitu. Aku mah patuh gitu ya. Kalau saya sih, selagi dia nyaman dengan hati dia, saya akan ikutin. Karena dia walau bagaimana, karena tanggapan orang, walaupun saya yang orang kata saya sudah betul, di lingkungan orang banyak belum tentu baik. Kan yang ditanya perasaan Teteh ya, bukan gue cariin gue ya. Nah, perasaan Teteh ya aku terima apa adanya, itu adekku. Ya. Jadi kalau orang lain pun tidak menerima tentang adekku, apalagi menjelekan, tetap kakaknya tidak terima. Ya kan? Dalam hati sakit. Kalau lu Maya gimana? Maimunah? Apa ya? Dari kecil ya, sebenarnya nih hati kecil. Oke. Kayaknya gue bakal dibombat guys. Sebenarnya hati kecil gue maaf ya, ini real ya. Gue tuh nggak nerima. Kenapa nggak nerimanya? Karena gue ngerasa terkalahkan gitu ya. Itu yang gue rasain.
dari kecil ya ngerasa gue tuh terasa terjolimi sama dia. Karena gue tuh emang terasa terkalahkan banget. Iya. Body gue laki, body dia Apalagi kalau di jalan berdua ya. Laki Tahu bodenya gue ya. Tahu nggak sih? Gue merasa diri gue tuh cantik ya. Tapi kenapa dia digoda gitu? Gue nggak dilihat, gue nggak dipandang. Secara gue pakai bibir merah ya. Jadi itu waktu dulu ya. Gue nggak terima, gue sewot, gue kesel. Kenapa lo harus jadi begini? Ya melebihi gue yang jadi cewek itu ya. Tapi lama kelamaan ya gue nerima sama keadaan adik gue yang kayak begitu. Gue dukung dia daripada dia harus melenceng, ya kan? Kemana jalan nggak tentu arah. Jadi keluarga merangkul, so far kan dia jalannya jadi nggak melenceng lah gitu. Jadi dia nggak ngerasa kalau dia itu sendiri. Dia ngerasa, oh gue ada keluarga yang memeluk dia. Gitu. Itu aja kali ya. Iya kali ya. Yang jelas, semoga di doa gue nih ya, semoga gue sekarang di umur 37 gue gak kekalahin lagi tuh sama dia ya. Kalau teteh sih berpendapat lain lagi dalam hati ya. Kalau memang hati dia nyaman di jalan dia seperti ini, terutama hati kan. Kalau mental teteh ya sih sudah ada, diganggain juga sudah ada. Walaupun dari dulu tahu dia pekerjaan lagi dia bareng juga sama teteh dulu dia itu bagaimana, pandangan orang juga banyak juga bagaimana, orang banyak lingkungan ya, namanya kita kerja satu PT ya, tetap aja omongan itu teh gimana adeknya begini. Tapi demi Allah dari hati dari dia zaman dulu dia walaupun berpenampilan lelaki memang terlihat dia sudah lain jiwa hatinya dan hatinya itu memang sudah beda. Dia mengatakan diri dia ini perempuan sedangkan badan dianya ya lelaki. Walaupun pendapatan di PT dulu kita waktu kerja bareng ya kan, tetap saya tidak ada. Anggaplah orang lain itu bagi saya nomor 3 dari sekian. Tapi kalau adekku nomor 2 ke 1. Nih kalau kemarin kan ada yang tanya gitu ya sama gue, proses penerimaan tadi. Oh ya, sebelumnya gue mau kasih tahu guys, jadi kami itu 5 bersaudara. Ini kakak pertama gue, ada 2 kakak di atas dia, di atas Teh Mae itu ada Teh Anti sama Adede. Baru Mae, baru aku jadi anak bontot. Sebenarnya aku punya adik, cuman adikku tuh meninggal nggak sempat lahiran gitu dari mana ya. Jadi bontot kepaksa gitu ya. Tapi 2 kakakku tuh dia malu depan ya. Apa? Harusnya kamu tuh anak ke 6. Kan harusnya ada 7 yang meninggal 2. Ada dia 1 ya. Ada lu 1 gitu. Oh iya, harusnya 7 guys. Jadi gue anak ke-6. Tapi istilahnya gue bontot kepaksa gitu ya. Gue bontot kepaksa. 2 kakak gue, saya pengen tip. 2 kakak gue yang ini tuh nggak pede ngomong depan kamera kalau dia kan memang eksis depan kamera. Jadi yang 2 tuh nggak mau ikut konten. Jadi mungkin nanti saat lagi bengong atau lagi apa bisa gue ambil kameranya pelan-pelan. Jadi yang ikut konten di video kali ini tuh 2 kakak gue yang pertama sama yang persis di atas gue. Gitu ya. Sini sama sini Pak. Iya, Lu jangan ngeliatin dia, lu nggak ngeliatin dia. Gue gini kenapa dia gini? Gue lagi ngeliatin kau. Ya, balik lagi. Ini ada yang nanya nih sama gue tuh, kayak gimana sih Mama Emil sama Teh Mae itu waktu, kalau tadi Teh Mae bilang bahwa di awal-awal tuh banyak orang yang ngomongin tentang gue punya adik transgender atau waria gitu ya. Mama Emil juga tadi bilang kalau di pabrik dulu waktu zaman kerja di pabrik juga banyak teman-teman di pabrik bilang gitu ya kan, gimana adik lo dan ini itu. Nah, proses penyangkalan kan pasti ada ya, kayak apa namanya, ya gitu, sampai akhirnya berdamai sama diri, yang bilang bahwa berdamai sama diri, merasa bahwa oke, ini adik gue, nerima adik gue kondisinya kayak apapun itu tetap adik gue gitu ya. Nah, proses itu gimana penerimaannya terkait berdamai sama proses itu? Kalau dari teteh pribadi sih, mendamaikan hati itu bukan karena dia masa prosesnya, betul nggak?
Karena yang mendamaikan Dia ya, aku nggak tahu. ya kan betul gitu Oh, iya. lalu jawabnya. Betul Iya, ya. betul, betul, betul. Karena yang mendamaikan hati itu bukan karena dia itu jalurnya dia dari awal pun dia suges dari kecil pun sudah tahu adekku ini memang sudah lain dari orang lain daripada umumnya lelaki, sudah paham. Jadi kalau masalah menerima dan tidak terima dari dalam hati ya jujur ada namanya hati seorang kakak, ada rasa sedikit kecewa, tapi saya bersyukurnya punya seorang ibu yang memberikan gambaran bahwa ini loh adekmu yang memang ya awal seorang ibu curhatlah kepada kakaknya ya awal anak ya kakak ini kan kakak kali Dia kakak gue. iya seorang Kakak ibu gue. curhat ke anak ya Iya, kakaknya dia. Gitu. Iya. Ya, iya. jadi Ngerti dong. Nah, itulah. ya, Terus bagaimana ini adekmu seperti ini mak suka lihat gitu. begini gitu kan. Di posisi saya Boleh. bukan di posisi saya ini satu ibu yang memang kita harus agungkan, satu sisi ade yang memang harus kita jaga hatinya, jaga mentalnya juga, karena kalau memang di luar dia memang mental ada, tapi untuk di dalam jujur di waktu itu dia juga belum sepenuhnya sembunyi ya kan. Disitulah kita bagaimana adekku ini dia senyaman mungkin di rumah dan orang tua pun dia harus merasa nyaman, betul nggak? Jadi waktu itu masa perjalanan si adekku ini dengan perjalanan ibu di tengah-tengah lah. Kalau mak curhat tentang adik bagaimana ikutin jalur dia, karena walaupun bahasanya yang seperti kekasarannya kita memberikan kekasaran, apa dampaknya? Tidak ada dampak baiknya. Tapi dengan kelembutan ini kita tetap ada komunikasi yang baik. Jadi kayak Ustadz Dede ceramah ya. Betul. Iya sih, enggak nadanya gitu kok jadi kayak sedih apa ya? Jadi rasa percaya diri adekku pun di sini dia alhamdulillah mentalnya semakin bagus di antara yang lain-lain. Iya. Kalau si Mae ini Ini aja berarti oke enggak apa-apa. Kalau Mae ini Gue aja. kalau Mae ini dengan dia memang sudah seemplok ibarat tutup sama botol. Ya karena mungkin yang tadi gue bilang prosesnya kan bareng ya. Gedenya bareng ya. Jadi tukang rebutan guling ya kan. Boneka, kertas, boneka kambing ya. Tapi dia yang sering minjem barang gue. Gak apa-apa ya. Ya kan? Sebenarnya enggak si Mae juga, ini Dia punya juga. kakaknya juga ya maaf. Ini barang dia banyak. Kira-kira kata dia ingat barangnya. Cap nuhun, cap terima kasih dan terima kasih dari hati. Belum penutupan. Belum. Terima kasih dari hati untuk almarhum ibu. Iya. Tolong tetap jaga keutuhan. Karena sepintar pun adekku, sepintar pun kamu kakakmu, sepintar pun yang lain di bawahnya pun, tetap kalian harus tetap sama. Satu tujuan tetap menjaga keluarga kan. Ya itu kembali lagi untuk yang di luar. Anggaplah bukan tidak melihat dengan mata dua-duanya. Kalau untuk di luar. Anggaplah sebelah aja cukup untuk yang di luar. Dan telinga ya sebelah aja. Jadi adekku tetap di hati nomor satu. Tuh. Baik. Apa pertanyaannya? Gimana proses penerimaan lo? Pas penerimaan. Ya. Gak usah ditelan dulu air udah. Lupa kan ingat-ingat gitu ya. Lupa. Joget blok ya? Gak tegang. Pernah ya. Dulu waktu zaman SMP. Gua itu sama adek gua Ajeng tuh bedanya cuma setahun ya. Jadi dia adik kelas gua dulu waktu zaman SMP. Nah, waktu zaman SMP itu ya gak ada satu murid pun yang gak nanya sama gua, itu adek lu yang bencong, maaf ya. Gua takut lu ada ini.
itu adek lo yang bencong. Kok bisa sih adek lu bencong? Emang gak lu iniin kasih tahu? Pas waktu saat itu gue cuma gini ya. Pas gue di banyak ceceran pertanyaan dari semua teman-teman gue, kalau teman adek gue nggak, itu semuanya yang nyecer tuh teman gue ya, pada nanyain, itu adek lu, kok bisa kayak gitu? Gue cuma bilang gini pas itu, iya adek gue. Terus mau lo apain? Terus kenapa? Kalau emang adek gue kayak begitu, terus mau ngapain? Lo salah, ayo. Gue cuma bilang gitu doang. Nggak bisa apa? Gue nggak minta lu buat seneng sama adek gue. Gue nggak bisa minta lu buat nerima adek gue. Gue cuma bilang gitu pas itu sama si Black. Mudah-mudahan nih si Black bisa nonton ya. Gue cuma bilang, kalau lu emang gak nerima adek gue kayak gitu keadaannya, ya udah, iya dia adek gue. Kenapa? Lu gak malu? Enggak. Gue pas gue masih zaman SMP, gue nggak ada pikiran gue malu. Cuma satu, gue cuma ini doang, gue bisa pinjam barang nih. Gitu. Soalnya apa ya? Karena adek gue itu gayanya emang beda dari yang lain ya. Jadi dia itu obsesi sama barang-barang dari mulai udah masuk SMP tuh, emang dia tuh fashionnya oke banget ya adek gue itu. Jadi gue tuh pikir gue itu gue nggak peduli adek gue mau gimana, yang gue pikirin tuh gue seneng sama gue Serasa punya teman sesama iya, perempuan kan? ketika gue mau pergi nggak ada tas, gue pinjam kan. Gue jujur ya, emang gue dari dulu tuh suka pinjam barang dia, nggak malu gue, emang bener gue. Soalnya gue tuh apa ya, tipe orang yang nggak ngituin sama fashion barang-barang gitu. Jadi gue tuh kalau ngeliat adik gue, keren ya, besok gue pinjem kali ya gitu. Jadi gue ketika orang pada Enggak dulu ya, sampai sekarang tetap ya. iya sampai sekarang ya. Jadi ketika orang nyudutin, kok lu punya adik kayak gitu, lu nggak malu ya gitu ya. Ya gue cuma bilang, enggak, gue nggak malu. Ya itu mah jalan-jalan dia, terserah dia. Gue sih cuma bilang, cuma gue mah apa ya namanya, kalau dia bisa ngejaga diri buat dia sendiri, ya oke, fine aja, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting adik gue nggak nyampe nggak apa ya namanya, nggak nyampe keluar jalur lah gitu. Maksudnya Rel kereta. bunuh diri gitu kali ya. Jadi ada stres ya. ada yang nanya lagi nih sama gue. Ya, ada yang nanya lagi nih sama gue. Sebenarnya keluarga lu tuh pernah nggak sih? Bentar ya, ngomong nggak ada minum ya. Iya, hampir sana minum. Sekalian. Lu tahu belum? Udah kecil-kecil. Kopi aja kali ya. Iya, boleh. Pahit deh. Pahit emang. Kopi dulu ya. Kayaknya Ki, ambilin rokok gua, Ki. ya. Lanjut. Apa tadi gue mau nanya? Sejak kapan atau mulai kapan proses menerima tadi? Maksudnya di umur berapa? Di waktu yang mana gitu? Kalau misalkan ada spesifik kayak kalau dulu masih ngedengerin omongan orang ini itu, terus kayak kan beda ya, mengetahui dan menerima itu beda ya. Kalau mengetahui, banyak nih keluarga atau saudara di luar sono, bukan cuma orang ya, keluarga kita juga banyak yang di sana gitu yang tahu lah kalau punya ponakan atau punya saudara transgender gitu, mereka tahu. Tapi hati kecilnya kan kayak belum menerima, cuman tahu aja. Dan banyak yang berpikir kayak gini, suatu saat semoga dia bisa berubah gitu. Itu kan proses mengetahui, bukan proses penerimaan. Nah, kalau misalkan Teh Maya sama Mama Emil sendiri, gue jadi ngomongin Mama Emil ya guys, apa kegok gitu. Ya teteh aja. Gimana tuh? Sejak kapan? Pas kapan? Perprosesan. Apa nggak punya spesifik kapan gitu, tapi kayak ngalir aja tuh tiba-tiba, ya udah emang itu jalan dia, ini mau digimanain kayak tadi. Ya kalau teteh kan dari awal sudah, dari pertanyaan yang awal yang teteh lihat sih sama aja sih sebenarnya ya.
pertanyaan yang berapapun teman-teman Ajeng yang nanya, intinya kan penerimaan dari awal dan enggak. Dan Teteh kan sudah tahu dari kecilnya, dan rasa penerimaan itu dari awal aja seperti itu pun tetap sudah menerima, sampai ke sekarang pun sudah menerima, sampai terakhir kita ya Lebaran, ini pengalaman Teteh, pulanglah Teteh ya ke daerah sendiri lah. Ada yang bilang, ini kita bilang aja ya, bahwa ya kalau si ini begini-begini bagaimana. Teteh jawab, selagi dia tidak merugikan orang lain, dia tetap adik. Aku terima. Tapi kalau menyangkut dia orang lain, dia merugikan orang lain, dan dia menyangkut tentang keluarga saya, apapun keadaan adekku, saya ikut. Jadi saya tidak terima. Adek bertanya, sampai kapan penerimaan itu? Kalau Teteh sih boleh nggak membalikan diri. Penerimaan itu rasa adeknya, bagaimana rasanya dari kakak-kakaknya? Kan kita kembalikan lagi. Kalau kita sudah dari awal adek ini punya basic hati yang beda, dari awal sudah menerima. Yaitu, punya orang tua yang memang jiwa besarnya. Jadi anak-anaknya pun dididik untuk bukan mengikuti ya, memandang sudut orang tua. Dia orang tua tempo dulu, tapi sudut pandangnya dia jauh ke depan. Tapi bukan saya menyepelekan orang tua yang memang di transgender seperti kamu ya Dek. Jadi kadang banyaklah yang di luar sono, banyak teman saya juga yang banyak salon-salon, yang memang masih bergaya lelaki, tapi hati mereka tidak berani karena dengan kondisi yang memang orang tuanya dan keluarga tidak menerima. Justru saya lebih menyayangkan seperti itu. Karena apa? Di satu sisi dia membohongi diri dia sendiri, keduanya dia membohongi keluarga. Kalau saya sih lebih baik seperti adik saya ini, berbuka diri. Entah itu penerimaan masyarakat baik atau tidak, keluarga baik atau tidak, daripada dia di belakang yang memang keluarga lihatnya adik ini enak. Padahal hatinya dia jomblang. Apa bahasa keren jomblangnya itu? Gemblong. Gemblong makanya. Ya bahasa kerennya jomblang itu apa? Jomblang. Apa sih namanya? Kepincangan. Oh ya. Kepincangan hati kan? Oh, Karena rasa dia pikir. Nah, bukan kalau Oh, kikir, beda. kalau kikir itu dia rasa hati. Kepincangan itu dia bingung apa saya ikut alur orang tua. Pincangnya tuh jadi Iglek. ngiglek. Apa kita ikut kalau aku ngikuti sedangkan aku di keluaran ini orang sudah tahu, tapi dia masih menutupi di mata keluarga, itu sangat menyayangkan. Jadi kalau saya dengan bangga dia berani menunjukkan jati diri dia aja, bagi saya sudah mengacungkan jemput. Terlepas dari penerimaan orang lain, ini karena keluarga aja. Karena ya itu kalau prinsip mah, orang lain hanya melihat luarnya, casing. Kalau bahasa HP sekarang kan, Casing. tapi semoga adekku dengan dia membuat casing, ya, casingnya entah dia casingnya ini 2 FC, ya apa 2 FC apa 2 letter, Apa? ini casing hatinya. Gue mah sekarang mah satu ya. Ya. Maksudnya mah. Jadi gue ditanyain guys. Kita Oke. main Oh iya. aja, Iya. kan kita ngobrol. Iya. Ya. Jadi, nah, Apa? Hati Oh, hante. ya casing hatinya. Cek. ada berapa letter? Sebenarnya ada nih ya, kita buka lagi yang waktu dia menikah nih ya. Adikku ini sudah menikah. Udah cerai? Oh, sudah cerai sekarang ya. Dia waktu awal menikah. Iya. Senang sekali, lebih senang. Oh, dia bisa menentukan jalur dia gitu. Tanggapan jujur kata orang-orang pintar lah ya, kita balik lagi seperti itu. Oh, gimana ini kamu begini gitu, adiknya begini, ternyata gak apa-apa, dia memang jalurnya seperti itu. Tapi tergantung dikembalikan. Tapi hati kamu menerima kan? Menerima. Terlepas dari ini ya, dari namanya seorang kakak, walaupun bagaimana, kalau memang kata orang yang bahasa yang zaman tempo dulu, yang bakar bajunya, yang bakar, dia yang punya benda kesayangan lah, apa mungkin orang tua sudah. Mungkin ya, kita buka aja. Tapi saya bilang, kalau memang hati dianya tidak bisa dia karena sendiri,
karena dorongan orang lain bukan baik. Ya kan aku ngeliat ke sana. Iya. Oh ya. Oh lain lupa mana. Jadi bagi saya, ya itu kembali ke awal. Hati dia nyaman, seorang kakak berdoa ya yang baik-baik aja. Masalah dia tulisan dia dengan jenderal dianya, saya nggak bisa ikut campur kan. Harus jauh ya. Cucu lo guys, udah tahu gender kakak gue. Oke. Kalau lu gimana? Harus jauh ya. Takut tawok. Gimana? Kalau lu gimana? Kapan? Tahu prosesnya atau nggak tahu? Tau gue emang dari awal juga udah nerima gitu atau apa? Kalau gua mah sih dari dulu ya, gua mah itu udah nerima dari Aku gua. bangun ambil air Ya boleh. nggak apa-apa. Dari gua semenjak apa ya, semenjak pas mungkin udah pikirannya udah mulai dewasa ya. Jadi gua udah nerima, udah legowo. Emang dari awal karena proses bareng itu kali ya? Iya, karena pas barang itu kali. Jadi gua udah nggak peduliin orang mau ngomong apa, orang mau, ya pokoknya mah ya gua udah nerima. Gua nerimanya kenapa? Ketika orang tua gua nerima adik gua apa adanya, gua yakin nggak ada yang orang tua salah ya. Nah, menurut gua nih ya. Jadi gua ketika orang tua gua, bapak gua bisa nerima adik gua, ya gua juga, yaitu gua udah nerima adik gua dari gua semenjak gua udah mulai dengar apa sih, udah mulai dari SMP kali ya, gua udah nerima adik gua dari dia SMP. Jadi pokoknya gua udah nerima dia lah, udah legowo. Jadi gua udah nggak mikirin pendapat orang lain tentang adik gua, omongan saudara tentang adik gua udah nggak, bodo amat lah gitu ya. Yang penting mah gua happy, itu aja gua mah. Gua panjang lebar ya Apanya? ngomongnya. Gua pengen nerima, udah kasarnya orang tua gua aja nerima dalam keadaan adik gua kayak gini gitu. Jadinya ya udah gua juga nerima gitu, nggak mau ambil pusing juga gitu kan. Apa tadi ya? Gua mau nanya lupa jadi. Ini apa namanya, kan sebenarnya kalau gue itu guys nggak gue tadi kalau kata Mama Emil atau Tess Alfie itu bilang kalau gue keluarga kita tuh sebenarnya dari dulu emang punya orang tua yang sangat support sama semua anaknya. Terlepas anaknya kata orang di luar sana itu busuk, buruk, buduk gitu ya. Tapi emak gue terutama tuh yang sangat support sama semua anak-anaknya. Dia selalu ada di garda depan buat seluruh anaknya, bukan teman gue gitu. Nah sebenarnya kan gue tuh memang kalau kata Mama Emil tadi bilang prosesnya apa namanya, berani mengungkapkan jadi dirinya, karena gue itu tumbuh menjadi Ajeng yang sekarang itu memang dari kecil gitu, nggak dari yang mungkin banyak teman-teman transpuan di luar sono yang dia tuh sampai diusir sama keluarganya, sampai apa atau kabur dari rumah, atau dia sembunyi-sembunyi dari itu gitu ya, dari keluarganya karena ingin menjadi dirinya sendiri gitu. Kalau gue tuh memang mungkin anaknya juga dari kecil tuh apa melawan kali, apa berani gitu kali ya, melawan ya, berani kali ya mengekspresikan atau kayak berani mendebat apapun yang ada di rumah gitu. Jadi prosesnya itu memang ya ini gue itu dari kecil emang udah kayak gitu. Nah kalau lu punya kesempatan nih sama keluarga atau apa namanya saudara atau siapapun yang punya keluarga atau adik kayak gue gitu, atau mungkin punya anak gitu ya yang kayak gue gitu, yang transgender gitu, apa yang ingin disampaikan sama mereka? Ya itu kalau gue dulu ya, sama ya, iya kan ngomong lama kan, iya sok Oke. Dia perebutan, nggak kemana-mana. apa tadi? teh botol cukup. Ketika ada salah satu keluarga atau teman saudara yang ketika ada saudara atau teman yang keluarganya juga sama ya kayak adek, gue sih cuma mau bilang ke dia terima dia, jangan jauhi dia, tetap sayangi dia, udah itu aja. Kalau teteh sih dari teteh ini ya, kalau kalian memang punya hati yang memang
hati kalian memang tidak sesuai dengan gender badan, kan badan. Jadi kenapa enggak dibukakan dan mendekati keluarga juga. Jangan ngerasa minder dan jangan merasa saya takut. Ya kan? Saya takut nanti kalau kelakuan saya seperti ini ke kakak saya bagaimana. Jangan. Jadi kalau kak adik saya ini, dia tunjukkan memang dari dulu juga ya aku seperti ini. Bagaimana kakaknya. Jadi untuk yang lain juga kalau memang seperti adikku ini, ya pendekatan keluarga satu. Dekatin dulu keluarga, orang tua secara halus, tanya baik-baik bagaimana, jujur. Kadang memang ada orang tua yang memang ketika anaknya belajar jujur hati, banyak yang tidak menerima. Tapi dengan seiringnya kelembutan hati dari seorang anaknya juga, saya yakin orang tua menerima dan keluarga pun menerima. Terkadang rasa dia yang belum maju, tapi baru berapa kali maju, mendekatkan diri dengan keluarganya, dia sudah minder sekali dengan hati dia sendiri. Itu sih sebenarnya untuk yang lain. Gitu. Kalau adekku ini memang dia tunjukkan ke keluarga, memang dia bisa menunjukkan dia hal, aku ini loh seperti ini, tapi di dengan sisi dia sebagai adik, sebagai anak ke orang tua, dia tetap tunjukkan, ini loh ma, aku, ini loh teh, aku. Mau dia dari, boleh nggak bicara materi juga kan? Boleh nggak bicara kasih sayang kan? Boleh kan? Boleh. Nah, jadi kan dia tetap menunjukkan gitu. Bukan karena harus dia menunjukkan, aku loh punya uang sekian. Nggak harus seperti itu. Jadi tunjukkan kamu kalau memang kasih sayang kamu, sekalipun aku seperti ini, toh tetap aku menunjukkan aku adik. Itu sih nomornya harusnya yang kalian tunjukkan kalau memang mau dari keluarga itu penerimaan. Adanya di hati kalian sendiri, bukan karena belum maju, udah ngejas diri sendiri, punya ketakutan. Gitu. Dan terlepas dari orang tua-tua yang di luar sana, yang tidak menerima adiknya, ataupun orang tuanya yang tidak menerima adiknya, apa sih yang tidak bisa diterima? Karena kalau saya pribadi, paling pertama yang rasa sempurna itu bisa saling hormat menghormati itu. Kalau memang dia belum bisa saling hormat menghormati, kata sempurna itu nggak ada. Ya kan? Tapi emang nggak ada ya? Nggak ada. Ya iya. Jadi rasa saling Karena hormat. kesempurnaan cuma punya Bunda Dorce. Rasa hormat menghormati itu yang harus dijaga. Itulah timbul kesempurnaan. Kalau rasa saling menghormati dengan gender dia juga bisa menghormati kita. Ya terlepas dari itu, kesempurnaan itu adanya di hati kita sendiri yang bisa menerima dan tidak menerimanya. Apalagi yang ditanya? Cukup kan? Nggak tahu ya guys. Aku apa namanya? Aku nggak bisa bilang bahwa pendekatan, nggak semua keluarga itu mungkin kayak keluargaku. Mungkin keluargaku tuh keluarga yang tadi karena emak itu yang mendidik, karena aku punya privilege di situ. Tapi banyak kawan-kawan yang keluarganya tuh memang keras atau misalkan fanatik gitu ya. Apalagi orang-orang kayak gue tuh sering banget ditempur, di apa ya istilahnya, dibenturin gitu ya sama nilai-nilai agama sama norma-norma sosial gitu kan. Terlepas gue mau jadi manusia yang baik, budiman dan apapun, itu kan istilahnya masyarakat tuh akan ngeliat gue negatif aja nih gitu. Terlepas gue mau bener sekalipun hidupnya gitu ya, orang tuh akan ngeliatnya itu negatif aja gitu kan. Mungkin keluarga aku tuh keluarga yang cukup support gitu ya sama aku. Banyak tapi kawan-kawan yang di luar sana yang apa namanya, yang punya keluarga nggak terlalu mengayomi kayak keluargaku. Mungkin tipsnya itu kayak ukur dulu, petain dulu keluarganya itu kayak apa gitu. Karena jangan sampai menurutku tuh kayak kita out menjadi diri kita ke keluarga tapi dampaknya juga buruk sama kita. Itu paling penting banget. Jadi ngukur dulu keluarga kita, karena nggak semua sih, tapi memang penting untuk kita jadi diri sendiri itu penting. Tapi ngukur dulu kali ya. Jangan sampai bilang misalnya, mak, bapak, gue ini transgender, tiba-tiba apa sih? Itu kan nggak lucu gitu ya. Maksudnya pendekatan diri dulu di dalam dirinya sendiri dulu ke orang tua bagaimana. Disitulah akan ngalir. Ya. Terlepas agama ini ya, kita mau agama dia Nasrani, mau dia agamanya Katolik, mau agamanya Buddha, kan di situ dijelaskan bahwa
rasa saling menghargai itu kan yang nomor satu. Dan silaturahim yang nomor di Islam. Dan ditekankan bahwa kalian, entah dia jalannya apa, tetap jaga nama baik dia dan jaga nama baik kita. Itu yang dibilang, hormati pekerjaan dia, hormati pekerjaanmu. Dan disitulah timbul saling toleransi. Dan kemanusiaannya itu ya di agama pun sudah dijelaskan. Ya itu dibilang, entah dia mau Buddha, dia mau Nasrani, mau Katolik, Islam. Karena silaturahim itu yang nomor satu. Dan adekku ini, anggaplah kita bersilaturahim sampai sekarang pun tetap ada. Rasa menghormati. Dan dia pun menghormati. Yaitu kemanusiaan lagi. Dari segi kemanusiaan kan. Kenapa enggak yang di luar sana enggak menjalankan seperti itu? Titik kemanusiaannya di mana? Jangan terlalu menilai pekerjaan bencong. Di luar sono lebih banyak ya memang enggak semuanya bencong itu menjajakan diri di karpet merah. Betul kan? Yang memang yang kadang merah ya. Dia mau benang merah mau karpet merah lah istilahnya di jalan gitu. Memang ada segelintir orang yang begitu. Kadang di komen apa namanya yang difilmkan itu? Apa? Dokumenter. Kadang di situ sudah dijelaskan. Ada kadang yang jadi bapaknya sampai dia membiayain keluarganya, anaknya, sedangkan dia di luar pekerjaan itu tanpa sepengetahuan anak. Begitu anaknya tahu pekerjaan orang tuanya seperti itu. Disitulah rasa kepincangan itu ada. Itu yang salah. Kenapa enggak dari awal menunjukkan jati diri dianya? Disitulah kalau dari jauh tidak mengikuti alur, ini penilaian teteh. Disitulah akhirnya orang lain ngejasnya yang jelek. Yang tadinya orang lain, dia adekku ini, entah dia di luar dia ngejasnya mau dia jalannya tidak baik, entah dia jalannya dia baik, jas orang itu ya memang segi negatifnya yang dibilang. Pandanglah adekmu ini dikala dia lagi diperosokkan orang lain. Pandangnya dari segi mata. Yang benar-benar dari dalam, bukan karena dia dipandang adik kita itu sendiri. Gitu. Kadang mulut orang lain, maaf ya, terkadang di keluarga juga, di keluarga yang lebih sakit. Saya yang sebagai udah menerima dari awal, melihat adik dijas dengan keluarga sendiri, itu yang lebih sakit. Kalau untuk orang lain, bagi saya mereka tidak tahu adik. Tapi untuk keluarga yang memang dia harusnya masuk, teladani dulu adekku, tidak menerima, itu yang lebih sakit. Terkecuali saya dengarnya dari orang lain mungkin tidak sakit. Tapi kalau dengarnya dengan mata sendiri, mulut sendiri, itu yang lebih sakit. Jadi kembali lagi ke saya. Sampai saya bicara dalam hati, tuh waktu belum lama sih, sampai saya bilang, hidupmu, hidup adekku, di luar batas dia tetap adekku. Kalau kamu sebagai saudara itu beda ya, ada yang satu kandung atau bagaimana. Saya dengan bangga bawa teman aja, ini loh adek. Kenapa? Teladani dulu, lihat dulu. Kadang ya itu, karena dia mau menyampaikan, apa sih sekarang itu yang dibilang harga diri. Orang itu mikirnya karena harga diri. Jaga image. Apalagi kita keluarga terpandang, keluarga ada, ya kan? Keluarga agamanya ada, silsilahnya dari atas itu. Kita jujur, memang kalau dari segi dari keluarga besar, memang dari keagamaan pintar semua. Nah, memang orang tua saya juga sama, almarhum mendidik anaknya. Nggak ada yang kata adekku bilang orang tua anaknya mau tidak baik. Ya, Mai? Dia pasti inginnya anaknya yang terbaik. Tapi kan di situ sudah dibilang bahwa kehidupan ini adekku punya yang sudah tertulis punya jalur masing-masing. Dan dia punya tulisan kertas sendiri. Tulisan kertas sendiri kan? Selagi kertas dia tulisannya yang tidak coret-coret dan dia tulisannya masih bagus, masih bisa dibaca, kenapa enggak kalian menerima? Ya. Jadi terjas dari yang buat yang lain yang di luar sana. Apapun keadaanmu, apapun keadaan adekmu, apapun itu kakakmu di luar sono, keadaan ini untuk orang tua yang lain. Rangkullah. Insya Allah kalau memang dirangkul,
dia pun memberikan hatinya dengan nyaman. Bahwa dia tahu, saya yakin adekku juga tahu jalurnya. Oh, jalur seperti ini tidak baik, jalurnya ini dia tidak baik. Kenapa sih harus mengejas adekku di luar sono? Ini pasti di luar sono dia menjajakan diri. Pasti tanda kutip seperti itu ada di adekku. Tapi aku ya, selagi dia nyaman, kembali. Yang bisa tahu coretan tinta hitam kertas bukunya, hanya dia sendiri. Kita sebagai keluarga, ya dukung. Jangan merasa apa ya? Minum dulu. Kayaknya capek. Enggak, gua mah lumayan capek. Tutup kita belum dapat endorse. Ini ditutup. Iya, kan ini masih enggak. Nah, kalau adekku ya kayak gini, dia orangnya mau terima apa enggak terima. Kalau tapi ada juga sih kalau lagi datang PA-nya tetap keluar badutnya. Apa tadi gue mau apa ya, jadi gue lupa. Pas ini kali ya, sebagai kakak keluarga yang punya adik yang memiliki identitas dan orientasi berbeda gitu ya. Kan nggak banyak kayak yang tadi gue bilang, nggak banyak orang di luar sono, kawan-kawan komunitas di luar sono yang punya privilege kayak gue, yang keluarganya itu support apa yang bisa lo sama Teteh kasih buat mereka? Kira-kira apa pesan buat mereka gitu? Maksudnya kayak penyemangat buat mereka. Karena kan kadang mungkin ya banyak kawan-kawan komunitas juga yang sekarang itu nggak di kampung halamannya ya. Justru memilih untuk keluar dari kampung halamannya karena terkait keamanan dirinya kan gitu. Jadi kayak daripada gue di rumah digebugin mulu sama bapak gue, banyak banget cerita kawan-kawan komunitas kan yang kayak gitu. Akhirnya dia kabur dari rumah dengan nggak punya apa-apa gitu ya, pergi jauh dari keluarga. Akhirnya sebenarnya bukan kami yang ninggalin keluarga gitu ya, tapi karena paksaan, seolah-olah kayak dorongan perilaku yang ditunjukkan oleh keluarga yang kurang support gitu. Akhirnya banyak kawan-kawan yang memilih untuk pergi gitu kan. Nah, apa pesan Teteh buat kawan-kawan yang ada di luar sana? Buat yang suka sama video ini, jangan lupa bantu subscribe-nya, like, comment, nyalain lonceng biar nanti ketika ada part kedua langsung masuk di